Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika orang mengajak pergi ke rumah Tuhan, bukan untuk melihat baju temannya saudara, bukan melihat pakaiannya seperti apa saudara, tetapi bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita lakukan segala aktivitas kita yang lain. Kita fokus hanya untuk Tuhan, memuji Tuhan kita. Haleluya. Kita nyanyikan mulai pujian ini dari Allah bersama-sama.
buat semua kemurahan Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami hadir dalam situasi ini, dalam tempat ini, dalam kondisi ini, kami percaya bahwa itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa, memohon Engkau tetap hadir dalam ibadah persekutuan kami. Sebentar kami mau belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, bahkan setiap telinga diurapi di dalam nama Yesus. Firman-Mu yang mengubahkan kami, firman-Mu yang membentuk kami, firman-Mu yang menjadikan kami semakin berkenan kepada Tuhan, firman-Mu yang menguruskan kami, menjadikan kami seseorang yang menyembah Tuhan, yang benar, yang hidup dalam ketetapan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Jikalau masih ada roh kegelapan yang mau menguasai pikiran kami, itu ditolak di dalam nama Yesus. Dengan bebas kuasa Roh-Mu menaungi setiap kehidupan kami. Kami belajar firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekalipun kita tidak terlalu banyak, tapi suara kita bisa menjadi banyak kalau kita kompak. Shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya. Haleluya. Baik, Bapak setiap orang, kalau saja hari Jumat kemarin tidak hadir, puji Tuhan bersama dengan kami, buat istri juga, Bapak Kodatorov juga. Kami berterima kasih buat keluarga besar boleh hadir dalam situasi ibadah hari ini, ibadah perdana dalam minggu ini. Haleluya. Ini yang menjadi kesukaan Tuhan, bahkan ini yang menjadi harapan kita untuk bagaimana kita hidup dalam ketetapan Tuhan di dalam semua ibadah kita. Dan juga kepada teman-teman SBI Group boleh hadir dalam ibadah persekutuan ini, itu semua karena Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kali ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kita buka di dalam Alkitab kita, terletak di dalam Mazmur pasal 122 ayat yang pertama. Salah seorang membaca buat kita ya, buat Pak Paulus. Coba dibuka Mazmur pasal 122 ayat yang pertama. Ambil mic-nya. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Haleluya. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Baik, terima kasih. Shalom. Kita baca bersama Mazmur 122 ayat yang pertama dengan berikut doa sejahtera untuk Yerusalem. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud adalah raja kedua bangsa Israel. Raja yang takut tunduk kepada Tuhan. Apa saja yang Tuhan perintahkan dikerjakan. Apa saja yang disampaikan oleh firman Tuhan dilakukan. Menjadi raja yang berkenan kepada Tuhan. Dan pagi hari ini saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mendengarkan firman Tuhan melalui seruan Daud, Mazmur Daud. Dia mengatakan bahwa aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Raja Daud bersukacita ketika ada temannya, mungkinkah istrinya, mungkinkah anaknya, mungkinkah tetangganya, atau siapa saja yang mengenal Daud, ketika orang mengajaknya datang beribadah kepada Tuhan, pergi dan datang ke rumah Tuhan, ada rasa sukacita yang besar. Ini perasaan Daud, saudara Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Pergi ke rumah Tuhan artinya datang beribadah. Haleluya. Pergi
Pergi ke rumah Tuhan artinya bersekutu kepada Tuhan, menyembah, memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Raja Daud adalah raja yang besar. Ketika ada orang yang mengajaknya pergi ke rumah Tuhan, ada rasa sukacita yang besar. Haleluya. Haleluya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Kalau temanmu mengajakmu datang pergi beribadah ke rumah Tuhan, adakah engkau merasa sukacita atau sebaliknya merasa gondok? Sukacita? Pak Pegatorok, jikalau ibu mengajak bapak mungkin beribadah, sukacita atau dukacita? Sukacita. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada rasa sukacita. Sukacita yang besar di sini memiliki banyak pengertian, saudara Bapak Ibu. Tidak pernah orang merasa sukacita wajahnya cemberut. Haleluya. Tidak pernah. Orang yang bersukacita adalah yang pertama kali kelihatan wajahnya berseri-seri. Unjukkan dulu saudara, mana wajah yang bersukacita ini? Buat SBE Group, mana wajahnya? Tunjukkan wajahnya. Haleluya. Puji Tuhan, kami bersukacita sekali saudara Bapak Ibu, kalipun kita tidak seberapa, saya percaya ada Tuhan di tengah-tengah kita. Sebab firman Tuhan berkata, 2-3 orang datang memujiku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Pujian penyembahan mereka akan menyenangkan hatiku. Ini luar biasa saudara Bapak Ibu. Saya pikir ini sudah is amazing. Kita ada beberapa orang, ya, itu sudah hal yang luar biasa. Kami sebagai gembala sidang di tempat ini bersyukur sekali. Kami percaya bahwa semua ini karena berkat Tuhan. Semua ini karena semata kemurahan Tuhan yang menjamah setiap kita, menjamah kami keluarga pastori, yang menjamah seluruh anggota SBI, bahkan seluruh keluarga jemaat yang menyatakan sikap untuk beribadah bersama kami dan tentunya beribadah memuji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pergi ke rumah Tuhan tentunya kita harus teliti. Tuhan yang seperti apa? Ibadah yang seperti apa? Persekutuan yang seperti apa? Tentunya kita harus memiliki filter, memiliki cara berpikir. Tidak sembarangan. Ada orang mengajak ibadah, ternyata ibadah hanya untuk bermain-main saja. Ada orang datang beribadah hanya untuk tampil-tampilan saja. Bahkan ada orang pergi beribadah hanya untuk melihat sesuatu, bukan melihat firman. Ini juga perlu dipertanyakan. Yuk kita beribadah ke sana. Perlu dipertanyakan ibadah seperti apa? Apakah ada Tuhan di dalamnya? Banyak orang melakukan ibadah hanya menurut tradisi manusia. Banyak orang melakukan ibadah hanya menurut budaya. Yang kami harapkan bahwa persekutuan ibadah kita dalam minggu ini, dalam perdana ini, Tuhan disenangkan. Haleluya. Tuhan disenangkan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, semoga ibadah persekutuan kita yang perdana ini merupakan satu persekutuan yang luar biasa. Ini pembukaan awal. Kita tetap setia, tetap turut serta dalam pelayanan Tuhan. Kami mengajak buat keluarga atau Gatorok dan Pastor Mora, yuk kita bersama melayani Tuhan. Yuk kita bersama memuji Tuhan, bersama pergi ke rumah Tuhan, tentunya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Itu hal-hal yang perlu didiskusikan, hal-hal yang perlu disampaikan, hal-hal yang perlu dibicarakan. Kita bicarakan dan kita akan buka ibadah persekutuan ini setiap hari Minggu jam 9 dan kemudian nanti di hari Sabtu, ya, buat pemuda-pemudi hari Sabtu atau malam Minggu di jam 7 malam. Nanti kalau teman-teman mengajak teman-teman mereka yang tidak ada kendaraan juga kami siap, ya, kami siap untuk memanggil, bahkan juga kami siap untuk menjemput teman-teman yang tidak ada kendaraan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kepada firman. Saya bacakan kembali. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sering sekali kita berpikir bahwa rumah Tuhan itu hanya gereja. Tidak sebatas itu, saudara. Sering sekali kita berkata bahwa rumah Tuhan itu satu gedung fisik yang kelihatan, yang terlihat oleh mata. Tetapi saya mau sampaikan bahwa rumah Tuhan itu adalah setiap kita melakukan situasi yang berkenan kepada Tuhan, itu disebut dengan rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang tidak terlihat oleh mata adalah hati kita. Amin. Sering sekali datang beribadah hanya tampil beda, saudara. Bahkan mungkin banyak orang-orang Kristen yang pergi ke gereja hanyalah untuk menampilkan siapa dirinya. Bajunya kalau bisa setiap minggu berganti, kalau tidak berganti tidak mau ibadah. Kalau bisa setiap minggu sepatunya juga pernah ganti, kalau tidak mau ibadah. Ini persoalan. Sukacita yang dimaksudkan Raja Daud adalah sukacita yang murni, sukacita yang besar, sukacita yang benar-benar mengasihi Tuhan, bukan sekedar fisik. Haleluya. Satu jemaat di sana, puji Tuhan, setiap minggu bajunya itu terus. Saya nggak tahu jemaat yang lain memperhatikan itu, tetapi saya pribadi terus memperhatikan setiap minggu selalu menggunakan pakaian yang serupa. Coba Bapak Ibu pikirkan, kalau bajunya warna kuning hari ini, minggu depan kuning. Kuningnya bukan kuning yang lain, saudara. Kuningnya kuning yang serupa. Tapi ingat dan perlu diperhatikan, saya melihat setiap dalam ibadah benar-benar menjadi satu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Sungguh-sungguh ibu ini berdoa, menangis, mencucurkan air mata, dan saya melihat karakternya perubahan demi perubahan di dalam kehidupannya. Diberkati Tuhan. Amin. Yang kemarin kontrak, sekarang nggak kontrak lagi, puji Tuhan. Nggak punya rumah bisa beli tanah. Saya nggak tahu di kredit atau dicicil atau dikeskan, saya nggak penting. Yang penting dia ada perubahan hidupnya. Haleluya. Tidak menjadi satu jaminan ketika saudara Bapak Ibu memiliki tampilan yang modis, memiliki tampilan yang keren, yang ekspresif, yang cool. Tidak menjadi satu jaminan itu menyenangkan hati Tuhan. Saya pikir ibu ini bukan gak bisa beli baju, saudara Bapak Ibu, tetapi dia berpikir ada hal yang lebih penting, dan bukan baju menjadi satu patokan ketika Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Jangan salah, nanti kita berkata, wah ini terus bajuku. Tapi jangan pelit pula ya, kalau ada yang mau beli baju silakan. Tetapi kalau ada yang lebih penting, puji Tuhan. Dan jangan pernah karena bajumu sedikit, kemudian hari-harimu datang beribadah kepada Tuhan terganggu. Katakan amin. Jangan sampai memiliki niat seperti ini, saudara. Saya secara pribadi kepala sidang di tempat ini, saudara, saya tidak terlalu modis untuk berpakaian. Sepatu saya, ya, ini sepatu ini luar biasa yang saya pakai sekarang ini. Saya pakai untuk berkegiatan yang lain, saya pakai untuk ibadah. Tetapi tidak menjadi patokan ketika saya bisa membeli sepatu, dan saya harus beli sepatu ke mall, ini bentuknya sepatu gereja, ini bentuknya sepatu berkegiatan yang lain di luar, ini bentuknya bisa. Kemudian bagaimana orang-orang yang tidak memiliki uang, saudara Bapak yang dikasih Tuhan? Sepatunya ke ladang itu, ke gereja ya itu, jalan-jalan ya itu. Persoalan tidak menjadi persoalan ketika hatimu benar-benar tulus. Tapi kalau jika kau bisa membelinya, silakan dibeli, tapi jangan dipaksa. Amin. Lah dua baju pengmainan minggu depan alat terus asik. Lah ada jemaat yang mau pirengau. Ya, kalau
Kalau pergi ke gereja dia baju pak toga-toga dia ngapain? Ya ibu ya. Kalau mau ke gereja dia baju inang toga-toga dia mau ngapain? Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika orang mengajak pergi ke rumah Tuhan, bukan untuk melihat baju temannya saudara, bukan melihat pakaiannya seperti apa saudara, tetapi bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ini yang menjadi fokusnya. Saya percaya Bapak Ibu, saudara sedang jemaat Tuhan hadir hari ini bukan mau datang ke sini melihat pakaian saya. Haleluya. Melihat apa yang saya pakai, tidak. Tetapi bagaimana kita merasakan dan menikmati hadirat Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Jikalau ada pengertian kita, pemahaman kita di waktu lalu, bahwasanya harus berpenampilan keren datang ke rumah Tuhan, dirubah. Amin. Tetapi kalau bisa, silakan. Ya enggak juga begitu, ada uang kata Pak Gembala, enggak mesti harus ganti-ganti baju, yang penting juga, tetapi enggak menjadi satu fokus, satu tujuan. Ya, kalau bisa contohnya setiap minggu ganti baju terus kuning, merah, ungu, ya enggak masalah. Tetapi jangan pula menjadi tampilan sehingga membuat temannya tersandung. Ini banyak sekali saudara. Buat kaum ibu, perempuan juga terganggu. Roknya di atas lutut, kalau enggak keren. Ya, anak-anak gadis, kalau enggak di atas lutut enggak keren, itu dibuang. Haleluya. Pemahaman seperti itu dibuang. Haleluya. Tuhan tidak pernah melihat fisik, Tuhan memandang isi hati saudara. Ya. Kereta butut contohnya yang sudah rusak-rusak, melihat temannya yang memiliki motor yang baik, yang bagus, kemudian minder. Melihat temannya jemaat yang lain menggunakan mobil, minder. Minder itu artinya tersudutkan perasaannya, tidak mampu memandang ke atas. Minder itu begini saudara, kepalanya itu kotos, barulah memperenggangan. Tidak penting, tidak penting bagaimana penilaian orang tentang kita, yang penting bagaimana penilaian Tuhan terhadap kita. Amin. Benar-benar ada Tuhan di hatimu. Tidak penting bagaimana penampilanmu, yang jelas rapi, harum, amin, dan bersih. Ya jangan pula lah kata Pak Pendeta Gembala mau bajunya dari ladang juga silakan, mau ke gereja, mau kemana-mana, ya nggak apa-apa lah satu seragam. Ya nggak juga, ya bersih. Kalau memang seperti itu ya nggak masalah, tetapi juga harus bersih. Kalau bau nanti saudara Bapak Ibu kemudian kita duduk ada teman sapi, bagaimana perasaan kita? Nggak ngomong, tapi hidungnya begini, tersinggung nggak? Yang berbiasanya ibu mau lewat, lebih tersinggung saudara. Yang lebih parahnya, ngomong kali ibu, ini lebih luar biasa parahnya. Saya punya ya pekerja SBA, saya terang-terangan saya sampaikan, Tuhan suka yang rapi, yes. Tuhan suka yang bersih, yes. Tuhan suka yang penampilan menarik, yes. Persoalan sekarang, apakah harus bermahal? No. Apakah harus penampilan yang keren, bahkan menghabiskan uang yang banyak? No. Apa yang ada padamu fungsikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya kalau punya satu pasang puji Tuhan ya harus bersih loh, tidak pula bau. Ya, saya training anggota ini setiap kali masuk mobil, ya, lalu masuk, lalu saya tarik nafas. Saya mau mencoba untuk menilai. Wah, keluar. Beli restonamu. Ini uang 5.000, belikan restonamu. Saya terus terang. Tuhan di sini. Tapi kalau untuk tim SBI abang ibu Inang, itu memang saya cucuk langsung lukanya. Kau bawa kali, susah, turun, nggak sanggup, belikan restoran. Jadi biasanya orang-orang yang bekerja di SBI itu abang Inang, ya bau dekil, ini
terus terang ini mereka ini ada 4 orang yang buat SBD pergi bawa mobil ya paring-paringon itu siapa kamu lo ini paring-paringon dan buana kalau makan siap dan buana paring-paringon bawa paring-paringon. Apa yang setelah masuk SP lah semuanya aku siap kau saya begitu. Ini penampilan ini no seperti ini modelnya. Ini baumu ini tidak tepat seperti ini modelnya. Bahkan yang laki-laki dan yang perempuan, setiap orang yang bekerja bersama dengan kami, semuanya penampilannya diatur. Bukan mahal. Rapi dan bersih itu bukan tentang mahal, tapi tentang bagaimana kita mau mendesain, menjadikan diri kita berharga dan berkualitas. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika berjumpa dengan saya, Bapak Ibu tidak pernah tanya berapa harga kemeja saya, betul? Saya juga begitu, waktu orang berapa harga kemejanya. Dan ngapain ditanya? Terus ngapain berpikir nanti orang lihat ini baju kok jelek ya? Ngapain berpikir seperti itu? Yang penting bagaimana kita mensukakan hati Tuhan. Haleluya. Ini perdebatan dan diskusi yang seram. Perdebatan tentang pakaian pergi ke beribadah kepada Tuhan, tentang penampilan beribadah kepada Tuhan. Dan jikalau ada teman-teman saudara, mungkin sidang jemaat yang lain, mungkin orang-orang yang bergereja di tempat lain, yang Bapak Ibu melihat penampilannya kurang menarik, doakan, jangan diedek, diolok indah, bahkan dipermalukan, tidak begitu pula. Didoakan, kemudian setelah didoakan, kalau saudara Bapak Ibu benar, agak bincang sedikit. Semuanya nama dong beda, mampir kebaya nih, baru beda. Ya sih bang, saya ada dari ini. Perlu disampaikan pelan. Haleluya. Wah ada. Untuk mau di sini ada pelan lah. Memang tuh gaya. Menurut tuh kita kurang suka. Oh sorry be. Haleluya. Kepola. Keseruan. Sudah sampai cemohan. Tetapi itu tidak menjadi persoalan buat kita. Orang-orang yang takut akan Tuhan bukan menampilkan bagaimana tampilan fisik, tetapi menampilkan bagaimana kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami mau kepada jemaat kasih ini, saudara Bapak Ibu, supaya teringat di hati kita bahwasanya gereja kita ini namanya Gereja Gapkim Kasih, ya. Jemaat kasih, kalau di Pangkalan Besi jemaat ya sana. Jadi Bapak Ibu harus dihafal ya. Gapkim itu apa? Ini ada kepanjangannya. Ya, ada kepanjangan besar? Enggak? Ada. Gereja Pentakosta Kudus. Nah itu perlu. Dia atau orang beribadah di Gapkim. Gapkim. Ini nggak lupa Bapak. Harus kita bersama-sama. Amin. Gereja Pentakosta Kudus. Kalau ini Gereja Pentakosta Kudus di Indonesia. Waktu kami haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tidak terlalu panjang lebar firman Tuhan hari ini, tapi yang menjadi intinya, yang menjadi fokusnya, bagaimana kita, perasaan kita, keluarga, ya, teman-teman, istri, suami, anak-anak, siapapun yang ada di lingkungan kita, hendaklah senang ketika ada orang mengajaknya berdoa, mengajaknya beribadah kepada Tuhan, mengajaknya bersekutu kepada Tuhan. Bukan tentang fisik, tetapi tentang hati, bagaimana kita menerima ibadah yang benar dari Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Besok minggu depan harus datang beribadah, bukan tentang tampilan, tapi ingat, perlu harum, perlu rapi, perlu bersih. Harum, bersih, rapi, bukan tentang biaya, tapi tentang kemauan. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa buat kota kami Perawang. Bahkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di kota Perawang, Tuhan Yesus memberkati. Roda pemerintahan pusat daerah, Tuhan juga memberkati. Damai sejahtera sukacita ada di negeri kami, ada di kota kami Perawang, di dalam nama Yesus.
yang memuji, yang mengandalkan nama Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan bersama kami di tempat ini. Muji menyenangkan hati Tuhan, berkati satu pun tidak ada yang terlewatkan. Hati mereka Engkau Tuhan menjamah, menjadikan mereka menjadi satu bangunan yang berkualitas. Amin. Dalam nama Yesus. Bapak Kau tolong bahkan seluruh keluarga anak-anak istri. Tuhan berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Imannya, pikirannya, hatinya, kehidupannya, semuanya untuk Tuhan di dalam nama Yesus. Menjadi berkat dalam keluarga, menjadi berkat bagi siapapun, makin menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan gereja Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Semakin hari semakin setia mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, ambil bagian dalam penata layanan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan tentunya di dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong. Tuhan tolong, Engkau menjadi solusinya Tuhan. Engkau menjadi jawaban bagi setiap pergumulan persoalan mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Bapak semua orang dan keluarga, istri, anak-anak Tuhan. Engkau juga melimpahkan kasih kemurahan dalam keluarga ini yang sangat istimewa adalah hatinya, pikirannya, kehidupannya, imannya, benar-benar melayani Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam nama Yesus. Kehidupan mereka keluarga ini, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, kehidupan yang melayani Tuhan, yang tunduk takut pada firman-Mu. Pergumulannya Abah serahkan sepenuh dalam tangan Tuhan. Engkau menjadi solusi, Engkau menjadi jawaban setiap kami. Bahkan semua orang-orang jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang hadir saat ini, Engkau yang menjawab kami Tuhan, menjadi solusi dalam setiap persoalan kami. Terpuji Tuhan, terpuji Bapa yang baik. Sebentar kami Tuhan akan menyelesaikan ibadah persekutuan ini. Tetap kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, aktivitas kami dalam minggu ini biarlah juga Tuhan yang memberkati, mengarahkan kami, membimbing kami melakukan sesuatu yang benar kepada Tuhan. Bahkan juga hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan, istri hamba-Mu dan anak hamba-Mu, bahkan kami semua yang berbagian dalam pelayanan hari ini dan yang hadir saat ini, Engkau akan memberikan kemurahan-Mu lebih baik, lebih luar biasa lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan, terpuji Tuhan. Acara persekutuan ini semuanya kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengampuni kami, yang melayakkan kami, menjadikan kami kudus dan menjadikan kami benar di hadapan Tuhan. Terpuji Tuhan, segala sesuatunya hamba serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, puji. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kita pulang dengan membawa damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput gerejanya yang sempurna. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dulu. Shalom.